Para pemimpin dari G7, negara industri maju memulai pertemuan puncak mereka di Jepang pada hari Jumat lalu tanggal 19 Mei tahun 2023. Seusai pembicaraan, Amerika Serikat dan Inggris mengumumkan bahwa sanksi baru terhadap Rusia mulai bergulir. Pemerintah Inggris melalui Perdana Menteri Rishi Sunak akan mengumumkan larangan impor berlian dan impor logam dari Rusia, termasuk tembaga, aluminium, dan nikel. Inggris juga akan menargetkan 86 individu dan perusahaan yang terlibat dalam kompleks industri militer, Presiden Rusia Vladimir Putin, kata pemerintah Sunak, selain mereka yang terlibat dalam industri energi, logam, dan perkapalan. G7 secara keseluruhan memperketat sanksi yang ada dengan mengumumkan pembatasan ekspor berlian kasar bernilai miliaran dolar dari Rusia. Semua akan menerapkan sanksi-sanksi baru dan kontrol ekspor. Amerika Serikat meluncurkan paket substansialnya sendiri. Sanksi yang diberikan termasuk menghentikan sekitar 70 perusahaan dari Rusia dan negara-negara lain dari aktivitas ekspor Amerika. Selain itu ada 300 sanksi lain terhadap individu, entitas, kapal, dan pesawat terbang yang akan segera diumumkan. Sanksi-sanksi itu ditujukan kepada perusahaan yang mengelak dari sanksi. Sanksi ini akan diberikan kepada fasilitator keuangan, dan lainnya yang membantu mendukung perang Rusia. Kabar terakhir, para pemimpin kelompok G7 pada hari Sabtu sepakat untuk membentuk inisiatif melawan paksaan ekonomi, dan berjanji untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap pihak yang mencoba menjadikan senjata ketergantungan ekonomi akan ditindak dan menghadapi konsekuensi. Demikianlah sorotan berita utama dunia saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa grup informal G7 saat ini berisikan mayoritas negara-negara eks-kolonialis Eropa seperti Inggris, Jerman, Perancis dengan tambahan Jepang. Ada Amerika Serikat, Kanada, Italia serta perwakilan Uni Eropa ada di dalamnya, serta beberapa negara undangan termasuk Indonesia. Jika dilihat bahwa mayoritas negara promotornya merupakan anggota Aliansi Pertahanan Transatlantik yang merupakan serangkaian ikatan kekuatan ekonomi politik dan militer yang menyatukan negara Eropa, Amerika Utara plus Jepang. Maka terlihat jelas bahwa pertemuan informal ini syarat akan kepentingan panitia hajatan. Negara undangan bakal duduk manis nyaris tak bersuara sambil disuguhi jamuan kenegaraan yang megah dan mewah diselingi perbincangan informal bernuansa lobby-lobby kepentingan dan pengaruh. Sementara jajaran para menteri senior yang hadir disuguhi materi lain dalam pertemuan setingkat menteri bertemakan perubahan iklim, persoalan energi EBT dan emisi gas buang. Dapat dilihat dari fokus liputan media dan yang menjadi berita headline adalah setumpuk tambahan sanksi terhadap Rusia. Para pemimpin G7 sangat sadar bahwa negara mereka saat ini berada dalam sengkarut himpitan ekonomi dengan permasalahan yang tidak mudah dan berpotensi berlarut. Namun apa daya mereka tak kuasa bersuara mengimbangi fokus materi pembahasan ke arah yang semestinya. Seperti persoalan kelangkaan energi di Eropa, inflasi tinggi di berbagai negara, suku bunga yang terus melambung, menumpuknya hutang, dan berlanjut pada krisis perbankan dengan ancaman perlambatan ekonomi ada di depan mata. Apakah mereka tidak menyadari bahwa dengan menerapkan sanksi-sanksi baru yang ditargetkan kepada Rusia dan Cina, termasuk beberapa negara dan pihak pendukung? Ini sangat jelas justru akan menambah rentetan permasalahan baru yang semakin memicu perlambatan ekonomi dunia, ibarat menggali kuburan sendiri dan masyarakat Eropa yang akan duluan merasakan dampaknya. Kita sudah lihat bagaimana situasi di Inggris yang masih berkutat dengan kelangkaan energi pemicu inflasi tinggi dengan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok dan anjloknya daya beli masyarakat. Situasi mencekam di Perancis dengan aksi demo buruh tak berkesudahan juga telah memicu anjloknya kunjungan wisatawan. Jerman yang juga mengalami kelangkaan energi bagi rakyat dan industrinya juga memicu kenaikan harga-harga dan masalah lainnya. Situasi di Amerika pun tak kalah pelik dengan batas plafon hutang, krisis kebangkrutan perbankan, de-dolarisasi, defisit neraca perdagangan yang semakin besar dan sederet permasalahan menanti. Bahkan negara kawasan lain pun turut terkena imbas situasi pelik ini yang menyebabkan krisis pangan di beberapa negara. Apa sebenarnya yang jadi prioritas yang ingin mereka upayakan di pertemuan G7 ini? Langkah sangat sederhana sebenarnya bisa segera diambil dengan dapat seketika menghentikan perang. Hentikan bantuan pasokan senjata, dana dan amunisi ke Ukraina. Persoalan ketergantungan ekonomi yang dijadikan sebagai senjata,
jelas diarahkan terutama kepada Rusia dan berikutnya Cina. Barangkali mereka pikir ini akan menjadi senjata baru bagi mereka. Padahal ini adalah salah satu bentuk pasar monopoli atau oligopoli dan banyak negara maju juga melakukan praktek yang sama sejak lama. Beberapa contoh nyata seperti monopoli mata uang dolar Amerika sebagai satu-satunya alat perdagangan dan pembayaran yang diakui internasional selama ini dengan sistem SWIFT tanpa ada saingan. Jelas sekali ini sering digunakan sebagai senjata sanksi terhadap negara yang tidak mau tunduk atas kepentingan Amerika. Atau contoh lain semenjak era kolonialis Eropa memonopoli tata niaga perdagangan komoditas utama dunia dengan pengendalian harga bahkan hingga saat ini. Amerika pun di era lalu bisa dengan seenaknya mengeksploitasi sumber daya minyak negara-negara petrodolar dengan keunggulan teknologi perminyakannya dan bahkan menguasai tambang mineral strategis suatu negara dari hulu sampai hilir. Masih banyak lagi contoh lainnya seperti perlakuan Amerika yang bisa seenaknya menentukan siapa yang boleh membeli pesawat tempur dan teknologi peralatan militer pabrikan Amerika yang diutarakan oleh Presiden Turki Erdogan ini. We couldn't purchase those systems from the United States. That's why I bought the equivalent from Russia. And when the F-35s were not delivered to us, we were very upset. Bukankah ini adalah suatu bentuk disparitas keunggulan daya saing yang dimiliki suatu negara atau wilayah yang tidak dimiliki oleh negara dan daerah lain? Ini adalah bentuk dasar struktur pasar persaingan tidak sempurna dalam ilmu ekonomi modern. Masing-masing negara pun mempunyai kebijakan yang berbeda atas eksploitasi kekayaan sumber daya alam, posisi geografis dan sumber daya manusianya dan itu sah saja. Bisa jadi Indonesia juga bakal menjadi target dari kebijakan ini. Di mana Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam seperti nikel, bauksit dan timah serta minyak sawit pun akan jadi sasaran empuk selanjutnya dan itu sudah mulai dirasakan dan disengketakan dengan dijegalnya beberapa produk Indonesia untuk masuk kawasan Uni Eropa. Sepertinya negara belahan Uni Eropa mulai berupaya menyelaraskan kembali kepentingan geopolitik kawasannya dengan kepentingan Amerika yang sempat berbenturan belakangan ini. Ini suatu hal baru yang patut diwaspadai. Jadi sangat jelas di sini ada yang ingin mengembalikan era kejayaan ekonomi ala kolonial dan pengaruh hegemoni yang mulai pudar sehingga mereka lupa bahwa dunia akan terus berputar sesuai dengan siklusnya. Siang berganti malam, hari berganti hari dan musim, bahkan peradaban pun akan terus berganti sampai waktunya. Lantas siapa yang merasa mampu menolak siklus alam ini? Bila dilihat dari sejarahnya bahwa hubungan antara Amerika dan negara-negara transatlantik ini selama hampir 75 tahun terakhir dengan menyandang nama aliansi terkuat di muka bumi telah memainkan peran utamanya dalam urusan global. Ini adalah jaringan yang dibentuk oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Namun saat ini aliansi seperti kehilangan arah dan tujuan setelah berakhirnya era Perang Dingin. Nilai-nilai yang telah dibangun atas asas kesetaraan, kini telah jauh berubah. Seiring makin luasnya pengaruh dan tekanan kepentingan sentral Amerika. Amerika saat ini telah menjadi prioritas utama. Tapi seiring dengan perubahan situasi geopolitik dunia, di mana Cina dan Rusia mulai bangkit dan menyatakan ketegasannya untuk kembali meluruskan ketujuan semula, yaitu multilateralisme. Saat ini apapun permasalahan Eropa dan negara sekutu dianggap sebagai kepentingan Amerika. Belakangan Amerika terlihat mulai bertindak secara sepihak dan arogan seolah meluapkan rasa frustasi dan itu wajib didukung oleh para sekutunya. Hal ini justru memandang rendah dan merusak sistem internasional yang telah dibangun bersama selama ini. Amerika juga menolak untuk meratifikasi perjanjian internasional. Beberapa kronologi kejadian berikut makin terlihat jelas wujud frustasinya Amerika. Misalnya saat mau memasuki Afghanistan dengan sekutunya pasca peristiwa pengeboman tanggal 9 September tahun 2001. Termasuk juga keputusan invasi Irak dengan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB, meskipun Eropa ikut menentang. Pada era kepemimpinan Presiden Obama, negara Eropa juga dibikin khawatir karena turunnya komitmen Amerika terhadap negara kawasan Eropa, dan Obama lebih memilih untuk fokus di kawasan Asia Pasifik dengan membangun beberapa pangkalan armada militer Amerika di sana. Penurunan pengeluaran pertahanan militer negara anggota NATO semenjak berakhirnya era Perang Dingin dan kebangkitan ekonomi Rusia semakin menimbulkan kekhawatiran atas keamanan kawasan Eropa. Kemudian pada tahun 2016 Presiden Donald Trump mulai menyerukan slogan kebijakan luar negeri, America First,
yang artinya kepentingan Amerika adalah yang utama atas rujukan pada persoalan defisit neraca perdagangan Amerika dengan Uni Eropa yang semakin membengkak pada saat itu. Ini sangatlah jelas menyalahi prinsip multilateralisme. Uni Eropa sempat dibuat frustasi pada saat itu dengan mencuatnya pro kontra Brexit yang membuat Inggris keluar dari persatuan Uni Eropa dan ingin mandiri. Trump juga sempat menyebut sekutu lama NATO dan Uni Eropa sebagai musuh dagang. Kemudian perbedaan kepentingan yang mulai signifikan ini secara tidak sadar telah mengubah dinamika dan paradigma yang berlaku. Saat ini di era pemerintahan Presiden Joe Biden, Amerika terus berupaya mengatasi perbedaan sikap yang muncul selama 30 tahun terakhir ini dengan penekanan lebih pada kepentingan Amerika sendiri dengan kembali menggalang kekuatan sekutunya melalui upaya lobi. Hal ini terlihat ketika Kepala Diplomasi Uni Eropa, Josep Borrell, menyatakan bahwa Uni Eropa selalu akan lebih dekat kepada Washington dibandingkan Beijing. Meskipun masih dibayangi rasa takut dengan ancaman perang dagang yang dilancarkan Amerika terhadap China, Uni Eropa masih berupaya menemukan titik keseimbangan antara dua kepentingan ini. Namun apa daya pendekatan demokrasi dalam menghadapi China jelas membuat benturan baru dan kembali merusak hubungan ekonomi. Membuka isu hak asasi manusia seperti perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uighur makin mempersulit posisi Eropa dalam melakukan perdagangan dengan China. China juga diberi sanksi atas skam kerja paksa di Xinjiang yang memicu China menerapkan sanksi balasan serupa dengan menghentikan ratifikasi perjanjian investasi antara Uni Eropa dan China. Kebijakan iklim yang digagas Uni Eropa menciptakan ketegangan baru dengan Amerika. Kebijakan pembatasan emisi karbon membuat banyak produk Amerika jadi tidak kompetitif bagi pasar Eropa. Dari sisi diplomasi keamanan, Biden mulai menyerukan komitmen Amerika terhadap keamanan kawasan Eropa dengan penegasan kembali fungsi keamanan kolektif NATO adalah untuk melawan Rusia dan juga memasukkan ancaman China di dalamnya. Tapi semenjak keluarnya Inggris dari Uni Eropa dengan kehilangan kemampuan militer yang tangguh telah memperumit kemampuan militer Uni Eropa untuk bersatu dan menyulitkan Uni Eropa dalam membangun militer kuat yang independen di masa depan. Sementara Amerika justru khawatir bila Uni Eropa kuat secara militer akan dapat melemahkan peran aliansi pertahanan NATO. Apakah semua hal ini adalah ungkapan dari rasa frustasi Amerika terhadap perubahan situasi geopolitik dunia yang mulai tidak berpihak dengan segala persoalan yang dihadapi negerinya?